Mari kita melihat status quo lingkungan saat ini. Kondisi lingkungan di berbagai negara menunjukkan variasi yang kompleks dan berbeda-beda. Melalui hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan tersebut juga berbeda-beda. Standar lingkungan adalah peraturan administratif, praktik, atau aturan hukum yang ditetapkan untuk perawatan dan pemeliharaan lingkungan. Goal kita dan goal standar lingkungan sendiri sudah pasti, yaitu lingkungan yang menjadi lebih baik dan terjaga. Namun, pembebanan standar lingkungan dari negara maju bukan merupakan jalan keluarnya. Hal tersebut didasari dengan beberapa alasan. Satu, untuk membentuk lingkungan yang baik, kita membutuhkan kondisi ekonomi yang baik pula, bukan? Kita tidak bisa membentuk lingkungan yang baik tanpa kondisi ekonomi yang baik, apalagi jika kita ingin memperbaiki suatu kondisi lingkungan. Salah satu standar lingkungan dari negara-negara maju adalah pelarangan penggunaan batu bara dan hanya menggunakan kayu atau listrik sebagai sumber pemanas dan lain-lain. Sedangkan seperti yang kita ketahui di beberapa negara dunia kedua dan ketiga, batu bara merupakan salah satu penyokong ekonomi di negara tersebut. Contohnya di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Pelarangan penggunaan batu bara tentu akan mengguncang perekonomian negara tersebut karena batu bara merupakan sektor terpenting perekonomian negara-negara tersebut. Selain itu, terdapat dampak lain seperti resesi ekonomi, kehilangan lapangan pekerjaan, serta penurunan pendapatan ekonomi masyarakat yang bekerja khususnya di sektor batubara. Apabila perekonomian negara buruk, akan sulit untuk membentuk dan memperbaiki suatu lingkungan, karena pengembangan teknologi ramah lingkungan, pemulihan ekosistem, penyebaran edukasi memerlukan biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu, kita tidak bisa untuk memperbaikinya dengan ekonomi yang buruk. Baik, saya ambil perkataan negara maju untuk membantu negara lain dengan memberikan atau meminjamkan uang. Namun, apakah negara maju sanggup untuk membantu dalam menyelesaikan kerugian ekonomi yang dihadapi oleh negara lainnya? Sekalipun mampu, apakah negara lainnya dapat mengganti hutang dari peminjaman uang pada negara maju dengan sektor ekonomi terbesarnya dihilangkan? Apabila tidak, bukankah hal tersebut menjerumuskan negara dunia kedua dan ketiga ke lingkungan hutang? Bahkan base case dari ini adalah iya lingkungan kita menjadi lebih baik, namun tidak menghindari adanya kekacauan ekonomi di negara yang dari awal ekonominya itu kurang baik gitu. Alasan kedua, pembebanan standar lingkungan negara maju malah memperburuk kondisi lingkungan negara dunia kedua dan ketiga. Kenapa? Saya ambil kembali contoh sebelumnya, yaitu pelarangan penggunaan batu bara dan beralih ke tenaga listrik atau kayu sebagai pemanas. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara masih menggunakan batu bara sebagai sumber tenaga listrik. Contohnya adalah Indonesia ini sendiri. Mereka masih menggunakan 50% lebih tenaga listrik yang masih berasal dari batu bara. Oleh karena itu, pelarangan penggunaan batu bara bisa menyebabkan penggunaan kayu secara besar-besaran sebagai sumber pemanas, pembelian gas LPG maupun gas metana secara besar-besaran juga. Bukankah hal tersebut hanya akan memperburuk kondisi lingkungan? Karena kayu seperti kita ketahui berasal dari penebangan pohon dan gas sendiri bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Kemudian ada alasan ketiga, ketimpangan kemampuan. Negara maju umumnya memiliki teknologi yang lebih maju, infrastruktur yang lebih baik, dan sumber daya keuangan yang lebih besar. Bagaimana mungkin negara dunia kedua dan ketiga diminta untuk memenuhi standar ketat dan tinggi mereka dengan teknologi yang tidak terlalu baik, infrastruktur yang tidak terlalu baik, sumber daya keuangan yang terbatas? Bukankah hal ini akan membebani anggaran negara dan menghambat pembangunan ekonomi? Selain itu, standar-standar lingkungan negara maju sangat saya sesalkan sebagai tim kontra karena adanya ketidakadilan di dalamnya, yaitu satu, negara berkembang dipaksa, negara dunia kedua atau ketiga dipaksa
dan ditekan untuk menanggung beban yang lebih besar dalam menangani isu lingkungan hidup dan perubahan iklim, meskipun mereka tidak berkontribusi besar secara signifikan terhadap masalah ini, karena ternyata negara-negara majulah yang merupakan penghasil emisi karbon terbesar di dunia, mengutip Our World in Data pada Januari 2024. Kemudian alasan kedua, negara maju memiliki sejarah panjang pencemaran lingkungan untuk pembangunan industri di saat negara dunia kedua dan ketiga tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transisi ke ekonomi berkelanjutan. Kemudian ada alasan ketiga, bahkan negara dunia ketiga memiliki kemungkinan kehilangan kontrol atas sumber daya alam mereka sendiri dan kebebasan untuk menentukan kebijakan lingkungan mereka sendiri. Namun, saya sebagai tim pro memang tidak bisa memungkiri bahwa kondisi lingkungan dunia kita sudah mengkhawatirkan. Oleh karena itu, daripada membebankan standar lingkungan negara maju pada dunia negara kedua dan ketiga, lebih baik negara dunia kedua dan ketiga membentuk standar baru dengan menjadikan standar lingkungan negara maju sebagai referensi, kemudian disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Dan dengan begini, standar negara dunia kedua dan tiga dapat lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sedangkan untuk standar-standar negara maju sendiri tidak sesuai dengan segala kondisi dan lain-lain negara dunia kedua dan ketiga. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh negara maju itu sendiri kurang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan negara lainnya dan malah memberikan dampak negatif lainnya seperti ketergantungan ekonomi pada negara maju. Jadi hal ini menguntungkan negara maju pada akhirnya. Oleh karena itu, saya sekali lagi menekankan bahwa Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan dalam negara dunia kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan dari tim Pro atas paparannya. Sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan beberapa sanggahan terhadap beberapa argumen yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah terkait regulasi pelarangan untuk penggunaan batu bara sebagai bahan baku listrik, yang mana menurut saudara itu merupakan suatu ketidakadilan terhadap negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan terbesarnya itu adalah dari batu bara. Menurut Kementerian ISDM, riwayat penggunaan volume batu bara sebagai bahan baku listrik saja di tahun 2019 hingga 2022 apabila ditotal itu mencapai angka 378,31 ton. Yang mana ini berarti setara dengan 76,2% dari total penggunaan batu bara di industri. Hal ini apabila tidak dihentikan dan tidak dikontrol, maka akan berakibat pada penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali. Belum lagi emisi yang dihasilkan itu merupakan zat-zat yang berbahaya, seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Maka dari itu regulasi-regulasi seperti tadi itu malah membantu untuk mengendalikan penggunaan batu bara yang sehat di negara berkembang. Karena kalau sekarang dikontrol, maka kapan lagi? Kemudian untuk sanggahan yang kedua itu adalah terkait argumen mengenai sejarah panjang negara-negara maju sehingga mereka bisa mencapai ekonomi berkelanjutan. Menurut saya, yang harus kita lihat sekarang ini adalah urgensi dari isu. Salah satu fakta yang tidak dapat dibantah dari tim Pro adalah kondisi bumi saat ini itu suhunya telah menghangat sekitar 1,5 derajat Celcius, yang mana itu telah mencapai ambang batas kesepakatan dari Paris Agreement yang telah ditandatangani pada 2015 lalu. Bahkan para ilmuwan itu mengatakan sangat berbahaya apabila suhu bumi itu telah mencapai di angka 2 derajat Celcius, karena itu akan mengakibatkan chaos, akan mengakibatkan penyusutan gletser yang mana itu sudah kita lihat sekarang, terus juga akan ada gelombang panas parah dan masih banyak lagi. Maka dari itu pertanyaannya adalah apakah bumi bisa diajak berkompromi untuk tidak berdegradasi sampai negara-negara berkembang itu mampu mencapai mandiri secara finansial? Karena untuk apa mencapai ekonomi yang berkelanjutan kalau sudah tidak ada lagi planet yang bisa ditinggali? Baiklah, maka dari itu saya izin untuk lanjut ke argumen saya, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 disebutkan bahwa
standar itu dibuat dengan memperhatikan beberapa hal, yang mana di antaranya yaitu pengalaman dan juga perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam pembuatan standar itu membutuhkan banyak konsiderasi-konsiderasi dan harus berorientasi pada manfaat. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan 2 poin argumen terkait saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan kepada negara tingkat kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Yang pertama, yaitu adalah lingkungan merupakan tanggung jawab global. Kita, umat manusia, itu tinggal di bumi ini, beraktivitas di sini. Bahkan, tidak jarang aktivitas yang kita lakukan itu justru malah menyumbang kerusakan pada bumi ini. Padahal, kita ambil contoh kecil, rumah kita yang dibangun sekarang itu sudah dibangun di atas bumi. Kita rawat rumah itu, kita sapu, kita bersihkan. Tetapi apa yang sudah kita lakukan kepada bumi yang terdapat rumah kita di dalamnya? Lantas apakah salah bila negara-negara maju itu sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi lingkungan kita dan mereka sudah melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa bumi itu dapat ditinggali selama beberapa ratus tahun ke depan dengan aman dan nyaman untuk generasi-generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 1 pun menyatakan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak WNI. Kemudian untuk poin yang kedua adalah penghematan biaya riset, perencanaan, dan lain-lain, dan meningkatkan efisiensi. Salah satu perspektif yang ingin saya bawakan untuk membahas masalah yang sepertinya menjadi concern utama di tim pro adalah masalah sumber daya terbatas yang dimiliki oleh negara tingkat kedua dan tingkat ketiga. Padahal kita tahu bahwa dalam membuat standar-standar ini, negara-negara maju telah melalui sekian banyak proses yang panjang, yang mana di dalamnya itu terdapat trial dan error yang tentunya itu pasti menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu. Dan bisa kita bayangkan apabila negara-negara dengan tingkat kedua maupun ketiga harus menghadapi trial dan error itu, tentu itu akan sangat sulit mengingat keterbatasan sumber daya kita. Cuman di sini posisi negara kita adalah negara yang diuntungkan karena standar-standar ini telah dites sedemikian rupa dengan segala trial dan errornya dan sampai kepada standar-standar ini itu menjadi standar yang terbaik dan efektif. Maka dari itu negara-negara tingkat kedua dan tingkat ketiga ya hanya tinggal mengimplementasikannya saja. Malah bahkan base case-nya ini bisa membuka peluang kolaborasi yang baru terhadap negara maju dan negara tingkat kedua, tingkat ketiga. Kita toh role modelnya sudah ada di depan mata. Negaranya yang mengimplementasikan sudah ada dan bisa ditanyai langsung. Maka kita bisa membuka ruang berdiskusi bersama pakar-pakar dari negara tersebut. Atau bahkan kita dapat mengajukan kerjasama untuk mendapat bantuan dari mereka. Karena seperti yang sudah disebutkan tadi, lingkungan itu merupakan tanggung jawab global secara tidak langsung. Negara-negara maju yang sudah mempunyai kemandirian secara finansial itu bertanggung jawab terhadap negara-negara berkembang yang masih kesulitan dalam pengimplementasian standar-standar lingkungan tersebut. Kemudian terakhir Dewan Juri, saya hanya ingin membuka perspektif. Apabila kita dihadapkan dengan dua target, yang mana satu target itu merupakan target yang sangat tinggi dan memerlukan banyak sekali usaha untuk dicapai, tetapi belum tentu kita bisa menggapai, tetapi ketika kita menggapai itu mungkin bisa jadi meleset, cuman itu sangat dekat. Kemudian bandingkan ketika kita milih target yang kedua yang berada jauh di bawah target yang pertama. Kita mungkin hanya memerlukan usaha yang sedikit, tetapi perbandingan perbedaan tingginya itu sangat beda jauh dengan target yang pertama. Poinnya adalah Dewan Juri, bahwa panah kita itu sudah mengejar dan analogi ini berlaku sama pada topik perdebatan kita pada hari ini. Tinggal kita yang memilih. Kita mau menjadi negara yang tidak berani keluar dari zona nyaman, bersembunyi di balik kata tidak mampu, tidak punya, sehingga pada akhirnya tidak berkembang, atau menjadi negara-negara pionir yang mampu bersaing di kancah internasional dengan negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, saya dengan bangga menyatakan saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini menyesalkan pembebanan standar-standar lingkungan kepada negara tingkat kedua dan ketiga oleh negara-negara maju. Sekian, terima kasih.